Pemirsa, senang sekali kita bertemu dalam Sinpo Dunia Sepekan. Sejumlah informasi peristiwa unik dan menarik dari berbagai mancanegara akan kami sampaikan. Bersama saya Dewi Manik, simak informasinya untuk Anda. Informasi utama kita pemirsa, Nigeria adalah salah satu produsen jahe terbesar di dunia. Namun wabah penyakit jamur tahun lalu ini menyebabkan kerugian jutaan dolar. Pemerintah Nigeria telah meluncurkan program pemulihan darurat untuk membantu para petani jahe, namun sebagian merasa hal ini belum cukup. Petani Paul Solomon Abui di Nigeria tahun lalu menanam jahe seluas 1 hektar di lahan pertanian di Kachia di barat laut negara bagian Kaduna. Tapi pada bulan Juli, penyakit hawar jahe menyerang tanpa diketahui, sehingga tanamannya tidak bisa tumbuh. I can expecting over $400 or $500 that I was expected, but at the end, nothing. Penyakit ini mengakibatkan rizoma di bawah tanah membusuk dan tanaman layu. Seperti Paul, ribuan petani jahe di sini berjuang menghadapi kesulitan ini. Some die. Some feel sick psychologically. Like us, we feel it psychologically. We just maintain like something did not happen. Nigeria adalah salah satu produsen jahe terbesar di dunia yang bersaing dengan India dan Tiongkok. Pada tahun 2021, negara ini memproduksi hampir 1/6 dari pasokan global. Pihak berwenang Nigeria memperkirakan wabah ini menyebabkan kerugian sekitar $6,5 juta dan berdampak pada sekitar 7.000 petani, terutama di sekitar pusat produksi jahe Nigeria di negara bagian Kaduna Selatan. Bulan Juni lalu, sekitar 5.000 petani mulai menerima bantuan bibit, pupuk, dan bahan kimia pertanian dari pemerintah. Pihak berwenang juga mengajarkan metode pertanian yang lebih baik kepada para petani setempat. It's a two-pronged approach. What we are currently doing would bring about. One is that they are going on a crop rotation for their livelihood, sustenance to continue. What we've provided is for them to be able to plant maize and sorghum. On the other hand, we're also very hopeful that crop rotation would be able to break the chain of this disease. Petani jahe Daniel Bitrus merasakan manfaat dari skema pemerintah, tapi berharap bantuan datang lebih cepat. We expect those things to come early around April so that by when you early planting give good result. Para pejabat Nigeria mengatakan hasil dari ekspor jahe dapat menambah $6,3 miliar bagi perekonomian negara ini pada tahun 2030. Tapi menurut para petani, dengan intervensi pemerintah yang terbatas, mereka mungkin harus menunggu untuk waktu yang lama tanpa ada kepastian. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, 2 pemuda kreatif di Mozambik ini menggunakan bahan daur ulang untuk membawa perubahan positif bagi komunitas mereka. Salah satu dari mereka fokus pada penyediaan energi terbarukan untuk masyarakat sekitar. Sementara yang lain mengembangkan drone untuk operasi penyelamatan dan juga pemetaan area rawan banjir. Di bawah naungan pohon mangga ini, Nelio Mazivila yang berusia 17 tahun membangun sebuah laboratorium sementara. Di sini ia memperbaiki peralatan elektronik dan rumah tangga menggunakan barang bekas dari perangkat lainnya. A maior parte do material que uso aqui é reciclado, material de sucata, retirado em TVs velhas, amplificadores. Se preciso do material urgentemente, vou até um centro que vendem e compram sucatas. Fora disso, são meus amigos, vizinhos, têm me dado TVs, rádios, eletrodomésticos velhos. Nelio mengatakan ia bisa menyediakan energi bersih dan berkelanjutan serta penerangan dengan baterai dengan memakai inverter yang mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik untuk menjalankan sebagian besar peralatan rumah tangga dan lampu. Menurut Nelio, alat ini dapat berfungsi di rumahnya, jadi mestinya bisa berfungsi di lingkungan sekitar. O dispositivo é inversor que inverte corrente contínua de uma bateria para corrente alternada para uso residencial. Com o dispositivo que eu tenho aqui, posso alimentar 3, 4 casas. Tidak jauh dari laboratorium Nelio, Clayton Mishak yang juga berusia 17 tahun
memulai penemuannya dengan membuat mobil-mobilan dan robot, meskipun minat utamanya adalah drone. Memakai serat karbon dan FPV atau kamera pandangan orang pertama, ia mengembangkan drone cepat dan kuat yang bisa berguna untuk memetakan daerah rawan banjir dan membantu misi penyelamatan. Usar os drones para lugares que são de difícil acesso para o ser humano, por exemplo, os tempos das cheias. Então foi daí onde eu pensei em fazer os drones, digamos, indestrutíveis, flexíveis e rápidos. Clayton berniat terus melakukan penelitian untuk membawa penemuannya ke tingkat yang lebih tinggi. O que me motivou também foi não deixar Moçambique atrás do conhecimento, vamos dizer assim. Então, como eu tenho conhecimento desses tipos de drones, esses tipos de pesquisas que eles fazem, acabei também por criar uma coisa que eles mostrassem e, pelos vistos, eles estão a dar atenção. Isso é muito bom, é muito positivo, porque vai ajudar o país a dar mais um passo. Meskipun tidak memiliki pendidikan formal dan tidak pernah bertemu secara langsung, kedua inovator muda ini terus menginspirasi satu sama lain melalui media sosial. Kini mereka berharap ada perusahaan publik, swasta, dan individu yang muncul dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan keahlian dan masa depan mereka. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Semakin banyak warga Pakistan beralih ke listrik tenaga surya dengan memasang panel surya di atap rumah mereka. Peralihan ke energi ramah lingkungan ini semakin terjangkau bagi konsumen. Namun di sisi lain juga bisa dapat menimbulkan krisis bagi jaringan listrik nasional di Pakistan. Di seluruh Pakistan, konsumen beralih ke energi surya untuk menghemat biaya langganan listrik yang terus melonjak. Asim Ayub di Islamabad mengeluarkan hampir $3.500 pertengahan tahun ini untuk memasang sistem pembangkit listrik surya di atap rumah. इलेक्ट्रिसिटी डे बाय डे कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो रही थी। लास्ट ईयर प्रोग्राम हमारा बन रहा था लगवाने का, लेकिन उसका कॉस्ट सोलर पैनल्स की काफ़ी एक्सपेंसिव थी। तो अभी ये इस ईयर काफ़ी प्राइस डिक्रीज़ हुई है, तो दैट्स वाई हमने चूज़ किया कि इसको हम इस ईयर लगवा लें। Dengan memakai listrik surya dan menjual kelebihan daya ke jaringan listrik, keluarga ini bisa menghemat tagihan listrik hingga setengahnya. Mereka berharap investasi energi surya bisa kembali dalam waktu sekitar 3 tahun. बच्चे जो हैं वो एक्साइटेड है कि नेक्स्ट ईयर से चलें, एटलीस्ट इतना हो जाएगा कि अगर हम लगाते भी हैं तो ज़्यादा फ्रीली तौर पे लगाएंगे. Menurut laporan, antara Juni 2023 hingga Mei tahun ini, pembangkit listrik surya di atap yang terhubung jaringan listrik di Pakistan tumbuh lebih dari 300%. Berlebihannya suplai panel surya Tiongkok telah memangkas biaya sehingga lebih terjangkau bagi banyak warga. Tapi karena sistem distribusi dan cara pembangkit listrik dibangun di Pakistan, semakin populernya teknologi ramah lingkungan yang terjangkau ini juga bisa menyebabkan krisis. Pakistan sedang berjuang membayar utang senilai miliaran kepada perusahaan-perusahaan yang membangun pembangkit listrik, kebanyakan dari Tiongkok. Kontrak ini mengharuskan pembayaran untuk kapasitas pembangkit listrik, terlepas apakah konsumen menggunakan semua listriknya. Yes, we are in a catch-22 situation where as many people who get off the grid, the capacity payments is actually shared by much lesser number of users who stay on the grid. Ini berarti tagihan membengkak bagi warga miskin dan lebih banyak masalah bagi jaringan listrik. जैसे-जैसे बैटरी की प्राइस नीचे आएगी और अगर आपका टैरिफ इंक्रीज हो रहा है तो एवरीबॉडी वुड वांट के वो बैटरीज में इन्वेस्ट करके अपने आप को कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड कर लें, और अगर कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड करते हैं तो डिमांड और कम होगी, डिप करेगी, जो कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए और रिलायबिलिटी के लिए, पावर सिस्टम की रिलायबिलिटी के लिए अच्छा नहीं होगा. Hampir 63.000 konsumen Pakistan, sebagian besar perumahan, memiliki sistem listrik surya yang terhubung ke jaringan listrik menurut data resmi. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah. Pemerintah tidak menghalangi peralihan ke energi surya, tapi berharap bisa mempertahankan jaringan listrik. We're really looking at the industrial sector to be able to give us that push in the demand that we're expected to have. Konsumen melihat listrik surya akan semakin berkembang. ये तो सिलसिला जारी रहेगा और ये अब अपने गवर्नमेंट को चाहिए कि इस बारे में कुछ सोचे. देखिए जो अफोर्ड कर रहा है वो तो अब लगा रहा है सोलर्स, जो नहीं कर रहा है डेफिनेटली उसको फिर उसके लिए कुछ सोचना चाहिए इनको. Mempertahankan jaringan listrik mungkin akan memerlukan perbaikan sistem pembangkit dan distribusi listrik. Tapi bagi masyarakat Pakistan yang ingin berhemat, energi surya telah memberikan secercah harapan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.
Badan Antariksa Amerika NASA membuka pusat informasi bumi bagi publik di Washington DC. Pameran ini menggunakan teknologi canggih yang berupaya untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian bumi. Berikut informasinya. Layar raksasa ini menampilkan konsentrasi karbon dioksida di planet bumi. Data selama 6 dekade yang membosankan diubah menjadi tampilan dinamis yang memukau. We're actually getting real-time data that accumulates. Like we see long-term patterns. The Keeling curve, which is the curve that shows the amount of carbon dioxide in the atmosphere over the last 64 years. And that's one of the most compelling curves in science. Ini adalah bagian dari pameran baru NASA bertajuk Pusat Informasi Bumi di Museum Nasional Sejarah Alam Smithsonian di Washington. Visualizations really can bring a much deeper understanding of what we're seeing from space than a report can. Hyperwall menampilkan sejumlah data yang mencengangkan. Dapat menunjukkan di mana tepatnya karbon dioksida terkonsentrasi dalam jumlah tertinggi hingga melacak dinamika polusi cahaya dan kebisingan di planet ini. 25 satelit dan banyak sensor darat mengumpulkan informasi yang dibagikan NASA kepada pengunjung. Berbagai visualisasi ini memukau tidak hanya pengunjung, tetapi juga ilmuwan berpengalaman yang terbiasa dengan lautan data. My favorite visualizations is the one that shows all of the ocean currents, and it's color-coded with temperature, and that's because we are an ocean planet. The oceans store the vast majority of the energy that comes in from the sun, and those slow meandering currents move that heat all around the planet, and that's what makes life possible on Earth. Administrator NASA Bill Nelson yang jadi astronot dengan program pesawat ulang-alik Columbia pada tahun 1986 mengatakan proyek seperti ini memiliki nilai pendidikan yang sangat besar dan dapat menginspirasi pengunjung untuk mengenali peran mereka dalam merawat planet bumi. Everybody on planet Earth can become co-stewards of preserving this beautiful, colorful creation that is suspended in the middle of nothing. And that is planet Earth. Pameran ini akan terbuka untuk umum hingga 2028. Selama lebih dari 50 tahun, satelit-satelit NASA telah mengumpulkan berbagai macam data mengenai planet bumi, termasuk kualitas udara, tanah, dan iklim. Dalam pameran informasi bumi, NASA fokus pada 6 aspek, antara lain kenaikan permukaan laut, gas rumah kaca, dan pertanian. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Dunia Sepekan. Kita lanjut informasi. Memasuki tahun baru, berbagai negara di dunia merayakannya dengan cara masing-masing. Bagaimanakah keseruan perayaan tahun baru di tiap negara? Berikut informasinya untuk Anda. Berbagai negara di seluruh dunia turut meriahkan tahun baru pada Rabu kemarin dengan berbagai variasi kegiatan, mulai dari penyalaan petasan hingga berdoa bersama. Kegiatan ini merupakan simbolik bagi seluruh masyarakat negara yang turut bahagia atas memasuki tahun baru ini dapat menjadi tahun perubahan dari setiap polemik di masing-masing negara. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Pemirsa, drama politik di Korea Selatan tidak berkesudahan. Sekarang giliran Presiden sementara Korea Selatan Han Duck-soo yang juga dilengsarkan oleh parlemennya. Partai oposisi ini, parlemen menetapkan malam Natal sebagai batas waktu Han untuk menyelidiki pemberlakuan darurat militer. Presiden sementara Korea Selatan Han Duck-soo resmi dimakzulkan oleh Dewan Parlemennya usai dirinya tidak dapat menyelidiki pemberlakuan darurat militer oleh mantan Presiden Korea Selatan dengan batas waktu yang telah ditentukan. Adapun usai dirinya dimakzulkan, Presiden Korea Selatan terdahulu Yoon Suk Yeol langsung diselidiki oleh Komisi Korupsi milik Korea Selatan untuk mencari bukti terkait adanya indikasi kasus korupsi di era pemerintahannya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV.
Sementara itu pemirsa, pada hari Minggu lalu pesawat Jeju Air ini tergelincir di sepanjang landasan pacu pasca pilot memberi kabarnya bahwa pesawat menabrak kawanan burung di Bandara Udara Muan, Korea Selatan. Total 179 orang meninggal dunia, 2 lainnya selamat. Korea Selatan sedang dalam masa berduka cita pasca pesawat komersial milik Korea Selatan, Jeju Airlines, mengalami gagal lepas landas karena tergelincir di landasan pacu. Otoritas Korea Selatan pun langsung melakukan penyelidikan terkait penyebab kecelakaan pesawat Jeju Air yang telah menewaskan sebanyak 179 orang dan 2 orang lainnya selamat. Adapun kecelakaan ini terjadi setelah adanya peringatan gangguan burung atau bird strikes dari menara kontrol. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Sinpo Dunia Sepekan kali ini. Pantau dan saksikan Sinpo Dunia Sepekan dalam Sabtu dan Minggu, hanya di Sinpo TV. Saya Dewi Manik dan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Happy weekend. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.